Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang rasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke, kali ini temanya di video ini berjudul siapa yang diam-diam merasa kehilangan kamu. Wah. Cie. Oke. Kita lihat siapa yang diam-diam merasa kehilangan kamu. Ya. Oke. Ini ada card success. Fear. So, ini yang diam-diam merasa kehilangan kamu. Mungkin beberapa kalian pernah membantu dia, pernah mensupport dia, memperhatikan dia, ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan, mungkin kamu memberikan kasih sayang, perhatian, kamu bantu dia, nolong dia, kamu korbankan apa gitu ya, supaya hidupnya berkembang. Ya, setidaknya dia bahagia lah. Kamu mau ngelakuin apa aja, gitu ya. Beberapa seperti itu. Jadi, dia kehilangan kamu tuh sebenarnya karena kamu banyak bantu dia. Atau ya kamu tuh banyak perhatikan dia. Ada yang korbanin waktu, tenaga, biaya, capek, ya. Mungkin karena dia kamu pernah sakit, lelah, gitu. Terus orangnya ini sebenarnya dia juga punya personal issue ya. Entah apa yang terjadi atau entah apa yang merasuki dia. Jadi kadang dia tuh punya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Orangnya seperti itu. Entah orangnya mudah insecure atau dia orangnya terlalu protecting sama dirinya, dia terlalu ngelindungi dirinya gitu. Jadi egonya tinggi, ya. Dia nggak suka ada di dalam situasi yang nggak enak atau yang tidak menguntungkan, gitu. Kalau dia rasa kayak ada keuntungan sama kamu atau ya bahagia sama kamu, dia mau-mau aja. Tapi kalau ada saatnya dia ngerasa males ribet gitu, dia nggak mau. Makanya ada yang langsung off komunikasi. Dia tuh kayak ya seakan lupa ya kalau kamu tuh sebenarnya pernah sayang sama dia, kamu pernah perhatikan dia loh, kamu pernah korbanin apa gitu ke dia. Tapi dia ya seperti itu. Ini orangnya egonya gede ya, gede banget. Ya seperti itu. And then orangnya suka denial ya. Jadi kalau denial itu orang yang ya sama aja sih, dia ada isu dalam dirinya itu. Jadi kalau dia mencintai kamu, menyayangi kamu, itu bisa loh dia tolak rasa itu. Terus kalau dia kangen sama kamu, dia rindu atau ya dia kehilangan kamu, dia denial, dia nolak rasa itu. Ya gengsi lah gitu kan. Beberapa seperti itu. Ada juga yang ya mungkin karena dia kali ya yang kayak membatasi atau memutus komunikasi, memutus silaturahmi. Jadi ya mau gimana, ya kan? Ya udahlah, makan dulu sana. Oh, udah makan ya. Oke, yang belum makan lah.
Jadi sebenarnya dia ngerasa kamu bisa bahagiain dia gitu. Eh, ini orang yang sebenarnya kasarnya apa ya, kayak nggak tahu terima kasih gitu ya, nggak tahu diuntung juga, atau ini vice versa ya. Jadi memang ada seseorang yang gitu, tapi dia kehilangan kamu. Dia kadang mikir ya, kan aku nih yang blok komunikasi atau vice versa ya, aku yang membatasi komunikasi, atau aku tuh ganti nomor tapi aku nggak bilang. Atau aku nggak mau nih terhubung sama kamu di WhatsApp, di sosmed, atau di mana, tapi dia kecarian gitu, kan aneh ya. So sebenarnya dia nyadar dia mencintai kamu, tapi dia denial ya. Dia ngerasa ya harga diri kan perlu dijaga gitu. eh Sebenarnya ya boleh-boleh aja sih jaga harga diri, cuma kalau menyakiti kan itu namanya egois ya. Maksudnya ya, kalau dipikir-pikir orang sebaik kamu masa digituin. Kadang dia mikir juga sih, kadang dia merenung, ya aku malu juga gitu mulai komunikasi lagi, kan aku yang batasin gitu. Namanya penyesalan datangnya kan belakangan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ciao Bella, Nobita. Yang diam-diam merasa kehilangan kamu. Oke. Ace of Cups. Oke. Ini tuh ada Scorpio ya, Cancer, Pisces. Ini tuh ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke. Libra, Aquarius, Gemini. Oke, ini strong Capricorn ya. Baiklah. Wah. Sama Leo. Bisa energi aja ya. So, apa ya? Ini yang diam-diam merasa kehilangan kamu. Sebenarnya singkat banget gitu ya, lost contact-nya. Maksudnya kayak transisi dari yang biasanya hubungan kalian atau relasi kalian fine-fine aja, terus tiba-tiba kayak orang nggak kenal. Maksudnya kayak kemarin kita baik-baik aja loh gitu, kita masih komunikasi, masih chatting, tapi tiba-tiba gitu duar ya, kayak ya lu siapa. Jadi seperti orang yang nggak kenal. Bahkan di sosmed kayak gitu juga ya. Ada orang yang tega ini sebenarnya ya, entah ngeblok atau kayak ya itu nggak mau bersilaturahmi. Padahal ini kan tadi kartu di awal dia membantu atau mensupport kamu loh, hidupnya lebih bahagia, dia merasakan perhatian, dia merasakan support bantuan dari kamu, tapi ya gitu, mudah banget dia nggak jaga komunikasi sama kamu. Jadi kadang dia bingung sih, kadang dia ngerasa kok aku aneh ya. Memang aneh. Dia anehnya gini kak, kan waktu itu aku rada-rada gimana gitu ya sama kamunya. Ini beberapa dramanya di sosmed ya, kayak misalnya dia risih gitu sama kamu di sosmed, males mungkin ngerespon chat kamu tuh tenggelam lah, kelelep lah, bla bla bla, atau ya dia muncul cuma lihat story kamu, status kamu, tapi dia nggak ngechat, ya berharap kamu yang ngechat duluan gitu. Tapi kamu nggak ngechat duluan, ya kalau itu terjadi ya misalnya beberapa kalian ya, dia langsung males gitu.
Atau ada yang gimana ya, dia risih aja dengan postingan kamu, risih sama status kamu, story kamu gitu. Ada yang kesel di sini, dia ngerasa sebal ya. Males sih lihat postingan lu di sosmed, risih ah gitu, blok ah. Atau ganti akun lah, ganti nomor. Nah, tapi ya lucunya kan ini ada yang apa ya, koneksinya spiritual memang. Entah ini karmic, twin flame, atau soulmate. Aku lihatnya nih dominannya twin flame ya, jadi nge-trigger nih kita. Maksudnya kayak kemarin-kemarin risih aja dengan postingan kamu, tapi kok aku udah nggak terhubung, jadi kangen gitu, kangen postingan kamu, ngerasa rindu sama uploadan kamu. Ya gimana ya, aku mau lihat kalau ya sekarang kita udah terbatas nih komunikasinya, entah di blok atau ganti nomor atau ya nggak berteman di sosmed. Ada yang seperti itu, ada yang hapus nomor, hapus kontak, hapus akun ya, dan sebagainya. Jadi dia merasa aneh, kok lucu aja gitu, kemarin-kemarin gue risih nih sama status, sama story yang lo buat, tapi sekarang kok kehilangan ya, sepi nih HP gue, nggak ada postingan dari lo. Apalagi kalau kamu jadinya pasif di sosmed, ya dia kehilangan aja gitu. Sebenarnya kamu juga ke-trigger sih, soalnya kamunya yang kemarin ini, beberapa kalian yang sebelum-sebelumnya masih aktif gitu ya di sosmed, jadinya kan udah males gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu aktif di sosmed karena gimana ya, nggak terhubung sama dia, jadi kan males upload gitu, males posting. Ya beberapa gitu. Oke. Lucu banget sih. Terus apa ya, ini tuh yang kehilangan kamu, yang diam-diam ini ya, dia bolak-balik sih lihat profile kamu, atau dia cari-cari kamu di sosmed, atau ya dia nggak mau kamu tuh pasif ya. Dia maunya kayak ya kamu tuh bikinlah aktivitas kamu di sosial media, atau kadang dia cek kontak kamu juga, kamu online dong, online gitu. Tapi lucunya gitu sih, kalau kamu online dia nggak mau ngechat kamu, kan aneh ya. Beberapa gitu. Atau dia punya nomor lain sebenarnya, atau akun lain, bisa ngechat kamu lah, tapi dia nggak lakukan. Terus ini tuh orangnya sebenarnya toxic sih ya. Energinya itu selain egonya tinggi, dia juga kayak addiction gitu ya sama hal-hal negatif. Addiction itu kayak ketergantungan, atau bisa dipengaruhi entah sama orang lain, ketergantungan orang lain, atau ya dipengaruhi siapalah, seperti itu. Terus dia orangnya mengendalikan keadaan, dia seperti orang yang kayak ya mungkin pas butuh baru tuh bener-bener ngubungin kamu. Ada juga yang kayak ya udah butuh tapi jual mahal gitu. Ada ya seperti itu. Jadi dia tuh merasa semua harus berjalan semaunya dia. Ya sudahlah, minum dulu kak. Ini kuat energi twin flame ya sih. Terus ini orangnya ada rada-rada lelet ya, orangnya lambat. Atau kalian ada dealing sama yang kekanak-kanakan gitu. Dan ini yang kehilangan ya, minimal 2 orang sih ini. Jadi lebih ya dari 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang ya bisa 3 orang gitu. Ada yang udah lama orangnya, ada yang terkoneksi sama kamu, ada juga yang masih nggak terlalu lama gitu ya. Itu sih ya. Cie, banyak yang kehilangan. Mungkin ada yang kayak hubungan gak jelas ya, atau apa ya, kayak entah temen gitu. Ada juga sih keluarga yang kehilangan kamu, apalagi kalau kamu orangnya baik, mau ngebantu, mau nolong, biasanya ya mereka kecarian kamu. Jadi yang memantau kamu ini juga nggak sekedar orang yang terkoneksi ini ya,
Ada juga yang orang yang udah lama atau teman lama gitu atau keluarga, kepo aja sama kehidupan kamu. Jadi kalau kamu nggak posting di sosmed, mereka bertanya-tanya, kamu tuh gimana sih sekarang gitu. Hidup kamu kayaknya lebih baik ya sekarang. Kok rada-rada nggak terlalu aktif ya di sosmed gitu. Coba kamu kasih tahu, saya di YouTube ya, nonton tarot. Gitu. Oke lah, kita lanjut ya. Oke, the wheel. Ini apa ya? Mungkin beberapa udah ke yang lain, fokus ke yang lain, atau udah punya orang lain ya, bahkan berpasangan sama orang lain. Tapi di sini aku melihat memang semesta bekerja gitu. Semesta memang mau memisahkan kalian. Tapi ada di sini yang dipisahkan memang untuk sebuah pelajaran, tapi ada juga yang kayak dipisahkan supaya introspeksi diri. Berarti ada yang kembali. Cie. Seneng tidak? Seneng lah, masa tidak ya? Ya nggak seneng juga nggak apa-apa. Terserah tante, kak, om. Oke, ini kuat banget Pisces ya. Wah, Pisces ya. Ada juga apa ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Sagittarius juga kuat. Cancer, Scorpio. Oke, Aries, Leo. Ini tuh, ada juga sih Libra, Gemini, Aquarius ya, bisa energi aja. So ini tuh orang yang kayak ya, sebenarnya dia aneh. Kayak aku bilang tadi, ada di sini orang yang dia sengaja nih entah menjauh atau membatasi komunikasi supaya dicari gitu, supaya kamu ngejar dia, bla 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 gitu. Ada juga yang kayak ya dia sengaja nih, aku menghilang, aku nggak mudah diakses, aku berusaha misterius lah, aku cool lah, stay cool, and then ya aku tertutup bla 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 supaya kamu tuh penasaran. Nah, jadi drama banget memang ya, bisa vice versa. Ya sebelumnya ada yang gitu, jadi dia ngerasa udahlah gitu, lagian ada kok yang lain yang mau sama gue gitu. Ya kalau lo mau ya lo kejar lah, lo cari gue lah. Nah, ada yang seperti itu egonya, tapi kamu nggak cari dia gitu. Dia terheran-heran. Jadi ya, ini ada keadaan yang berbalik. Malah dia jadi kayak ngerasa penasaran sama kamu. Penasaran kenapa kamu nggak kejar aku gitu. Apalagi kalau kamu jadi orang yang ya udah bodo amat ya. Tuh juga gue udah bisa kok cek energi lu di tarot ya kan. Nah, seneng banget gue, seneng lah ya. Jadi ya lo mau pasif, lo nggak pakai sosmed juga ya bodo amat gitu. Ada yang seperti itu. Jadi dia penasaran, kamu kenapa ya nggak cari aku, nggak kejar aku. Ada yang seperti itu. Ini jadi kayak ngebayar karma ya, yang tadinya pengen dikejar tapi sekarang malah dia penasaran sama kamu, seolah-olah kayak jadinya kamu yang pantas dikejar, seperti itu. Tapi udahlah, namanya cinta, nggak usah lah soal kejar-kejaran. Sebenarnya introspeksi diri aja, koreksi diri ya. Kalau memang tahu punya kesalahan, punya ego, sampai kapan sih ego itu dibawa-bawa? Ego nggak bisa dibawa sampai liang kubur ya.
gitu. Eh, ada yang seperti itu atau vice versa. Jadi ini ada yang memang hubungannya nggak jelas ya, nggak jelas banget. eh Seperti kayak ada yang memang diam tapi dia terkoneksi sama kamu. Jadi ini mungkin kalian udah terpisah gitu. Ya iyalah kan kehilangan gitu. Cuma awalnya memang kamu agak berat, kamu yang agak sulit gitu melepas. Soalnya ya kalau dilihat-lihat kan pengorbanan kamu tuh luar biasa ke dia. Jadi kamu ngerasa sakit hati lah gitu. Cuma itu kan karena ekspektasi ya, kamu berharap diperlakukan dengan baik, secara manusiawi. Tapi kan ketika kamu ikhlas, ya perlahan kamu bisa melepas gitu. Dan saat kamu ikhlas itu sebenarnya keadaan bisa berbalik ya. Yang tadinya dia dipuja-puja, tapi sekarang dia yang memuja-muja kamu. Karena kamu sudah mencintai dan menghargai diri kamu sendiri gitu. So ya, di sini siapa yang sering mainin ego nggak akan menang lah. Lagian bukan soal menang atau kalah kok ya. Tapi namanya kehilangan tuh sakit banget. So memang orang ini pada akhirnya introspeksi diri. Pada akhirnya dia tahu kalau ya buat apa sih jual mahal, buat apa sih naikin ego, harga diri dan sebagainya. Boleh aja kita ngejaga harga diri, tapi kalau udah naikin pride, gengsi gitu ya, itu kan ego banget sebenarnya. Oke. Dan ini apa ya? Ada yang entah punya isu tentang family itu keluarga ya. Iya udah tahu. Iya ada beberapa yang dipengaruhi keluarga, entah teman atau sudah punya keluarga. Jadi ngerasa kikuk ya, ngerasa kayak ya mau gimana lagi ya, bukan yang nggak mau ke kamu, tapi kalau udah ada orang lain tuh kikuk, ngerasa ya aku malu, aku nggak mau ngeganggu juga gitu, atau aku nggak mau terganggu soal ini. Ada yang kayak gitu, tapi kadang dia mikir juga, ya dipikir-pikir memang bukan soal kita bisa jodoh atau enggak ya, tapi ya aku nyadar aja sih aku nggak punya etika ya, aku nggak berterima kasih sama pengorbanan kamu. Terus dia mikir aku belum minta maaf ya karena aku punya kesalahan sama kamu selama ini. Kadang dia renungkan gitu, ya relasi kita, koneksi kita itu nggak berhasil karena ulahku sih gitu, karena ucapanku. Aku bilang chat kamu kelelep, tenggelam, ya aku tahu itu menyakiti gitu. Ada juga yang kayak ya dia sadar dengan ucapannya itu dan tingkah lakunya gitu. Entah tingkah laku apa gitu ya, entah dia cuek, entah dia orangnya bodoh amat sama kamu selama ini, tapi kok ya gitu, perpisahan kan bisa mengajarkan kita betapa berharganya seseorang. Jadi dia ya gitu sih, kehilangan kamu luar biasa lah. Kita lihat lagi ya, tante, kakak, om. Oke, apa yang mau dia bilang? Dia mau bilang, seandainya aku bisa memutar waktu, aku pengen memulai kisah baru lagi sama kamu. Atau kalau ada kesempatan kedua, aku mau memulai kisah baru lagi ke kamu dengan versiku yang lebih baik gitu. Terus dia bilang, aku sering merasa sendiri meskipun ada yang lain atau ada orang-orang di sekitar aku sebenarnya sering merasa kesepian karena aku kehilangan kamu. Cie.
Ini beberapa mungkin ya, beberapa saja. Dia bilang, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Eh, aku dalam ikatan atau aku dalam kendali orang lain. Ada yang dikendalikan magic ya, ilmu hitam dan sebagainya. Bisa vice versa. Itu beberapa. Ada yang di naungan ilmu hitam. Jadi dia merasa aku nggak bisa gitu ngapa-ngapain. Kaki, tangan ini seakan diikat. Tuh. Terus dia bilang, apa ya? Aku tuh apa ya, punya kekhawatiran. Aku cemas, aku takut gitu. Aku nggak tahu harus kayak gimana. Jadi ini udah kena mental ya. Kena mentalnya tuh gini sih. Contoh ya, contoh nih kak. Aku udah blok, tapi aku buka blokiran. Aku tuh bingung. Padahal tinggal unblock ya seharusnya. Terus aku udah unblock nih misalnya. Tapi aku bingung mau ngechat kamu pakai kata-kata apa. Ada juga yang contohnya gini. Aku ganti nomor nih. Tapi aku ngasih tahu ke kamu, aku bingung ngomongnya gimana. Padahal tinggal chat kan. Bilang aja ini nomor baruku bla bla bla. Tapi dia berat ngelakuinnya. Jadi sudah kena mental jilid berapa nih? Ini drama banget memang. Itulah ya, kadang namanya koneksi. Kalau direnungkan ada sedihnya, tapi ada lucunya. Makanya kadang bikin semangat sih kalau kita renungkan, atau kamu bayangin aja tingkah dia dan tingkah kamu. Kadang bisa senyum-senyum sendiri kayak orang gila gitu. Tapi kadang tiba-tiba bisa nangis gitu. Nggak jelas juga kenapa ya. Ya kehilangan lah, tapi ada yang denial gitu ya. Terus dia tuh ngerasa sebenarnya ini pengen banget loh komunikasi, pengen banget bicara. Ya aku nggak tahan sebenarnya, pengen nanya kabar kamu, terus ya aku mau minta maaf juga. Aku udah sadari kesalahanku di mana, aku udah koreksi diriku, terus ya aku pengen cerita juga sih ke kamu. Ini beberapa ada yang salah paham ya, misunderstanding, kayak kadang dia mau nanya nih ke kamu, sebenarnya aku tuh nggak nyamannya di sini loh, begini loh, begitu loh, aku nggak nyamannya kayak gitu. Atau ini vice versa, ada juga yang kayak mau ngomong, ucapanku, tingkah laku aku nyakitin kamu ya, kamu nggak nyaman ya gitu. Ada yang pengen ngomong gitu juga kan, kayak kesalahan aku apa sih, kok jadi kamu menjauh, kok begini begitu. Sebenarnya kan ya kalian ada sih yang mau mengklarifikasi satu sama lain gitu. Jadi kayak pengen banget komunikasi nih, jadi pengen membuka ya tanya jawab, wawancara gitu. Terus dia bilang, sebenarnya kamu tuh udah aku anggap kayak bagian dari jiwaku ya. Kadang aku mikir sih, ya udahlah, kalau memang sulit kita teman aja, sahabat aja, jadi saudara aja. Kamu udah aku anggap kayak kakak aku, tante, om, nah seperti itu. Mungkin ada perbedaan kedewasaan ya. Tapi apa ya? Aku tuh udah pakai hati sebenarnya, udah baper, udah bawa perasaan. Cuma ya aku bingungnya di situ. Ini mungkin apa ya? Ada tantangan lah gitu ya. Kayak misalnya perbedaan atau orang lain, ada pihak lain atau ada yang merasa insecure, belum pantas lah, inilah itulah, atau masih banyak fokus yang lain. Jadi ya gitu. Kadang dia mikir, kita teman aja dulu kah, atau jadi saudara aja, atau gimana ya, karena aku nggak mau sih kehilangan kamu gitu. Bisa nggak ya kita kembali lagi, tapi jangan ngarep apa-apa dulu. Ya maksudnya kayak
Jadi nanti kalau misalnya nih aku muncul, terus kalau aku hilang lagi jangan marah. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang on off ya. Banyak banget nih hantu di sini. Datang habis itu ngilang, datang ngilang. Nah kadang dia mikirnya gitu. Ya kalau aku masih on off, ya aku nggak tega juga sih gituin kamu. Jadi ya off aja sekalian. Ada yang seperti itu. Oke, itu dulu lah. Next time kita bahas lagi. Aku baca cirinya ya. Oke. Huruf bisa dia, kamu, ya, kalian atau berapa. Oke. Aku shuffle. Di sini kelihatan ya. Ya. Cukup ya. Oke, ada W, F, U, H, H. Ada Y, ada A, I, B, N, ada P, ini ada X ya, ada D, ada C, ada M, Q, ada K, J, banyak banget ya, sama T. Oke, sekarang apa lagi ya? Oh, tempat ya, wilayah. Bisa dia, bisa kamu, kalian atau beberapa. Mungkin pernah kesini atau pengen kesini. Oke, ada Hong Kong, Karawang, Thailand. Oh, ada Medan ya, Sumedang. Wah, ada Lombok. Sini ya, Italia. Oke, Mataram, Banyuwangi, Ambon. Oke. Banyumas, Bukit Tinggi, Bangka Belitung, and then lengket ya, Semarang. Oke. Jogja, Cie. Oke. Ada London, and then ada Kendari ya. Palembang, Bogor, Cie. Oke. Madura. Wah. Tangerang, Manado. Terus ada Bali, Dubai, Balikpapan, Ternate, Banten, Wonosobo. Oke. Lalu Mojokerto, India. Kemudian ada Kediri,
Oke, Bekasi, bottom of the deck, Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen kesini, pernah kesini. Oke, beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.